Video ini dibuat atas dasar karena ketika gua nyari review tentang produk yang satu ini, pertanyaan yang terlintas di kepala gua itu enggak semuanya terjawab, dan pertanyaan yang terjawab gua sama sekali enggak puas dengan jawabannya. Tapi produk ini walaupun gua nggak dapet reviewnya, gua tetap beli karena apa? Oke, kita mulai dulu intronya. Halo teman-teman, selamat datang kembali lagi di channel ini. Video ini kita bakalan apa ya ini? Janganlah pakai bahasa unboxing lagi, udah terlalu rame itu yang pakainya. Kita bakalan bongkar kotak ya, bongkar kotak power supply Fractal Ion Plus 2. Ini yang varian 660 wattnya ya. Ya kayak ganjil gitu. Biasa kan 650 watt, ini 660 watt gitu. Gue dapat informasi tentang power supply Fractal yang satu ini tuh, ini power supply revisian dari Fractal yang varian Ion Plus. Ion Plus doang ya, yang nggak ada duanya itu. Katanya yang varian Ion Plus doang itu ada kayak vampir power gitu. Jadi gimana ya? Dia kayak ada komponen yang boros lah. Mungkin untuk teman-teman yang lebih paham tolong disertakan di kolom komentar ya. Gue juga udah lupa juga itu karena apa. Tapi itu kayak minor gitu. Kayaknya minor sih kayaknya ya. Jadi makanya yang varian Ion doang itu gue lihat di marketplace masih kesebar juga sih, masih ada unit-unitnya gitu kan. Karena tujuan gue beli power supply yang satu ini pengen menolak jadi sahabat PLN. Jadi walaupun 0,1% mungkin kayak power kebuang itu, gue sama sekali nggak bisa toleransi. Daripada ada vampir power atau power supply-nya itu kurang sempurna, akhirnya gue putuskan beli yang varian revisiannya yang Ion Plus 2. Kenapa gue beli yang 660 watt gitu, padahal yang 560 watt dari gua kalkulasi kayaknya udah cukup sih, soalnya sistem gua nggak serakus itu. Gua pakai Intel Core i5 13600K digabungin dengan VGA RTX 3060 Ti. Oh, itu prosesor kalau dilepasin dia 180 watt makan dayanya, dan si VGA itu 200 watt. Tapi kedua komponen ini gua paksa dia berjalan di watt serendah-rendahnya. Contohnya kayak si VGA itu cuma mentok 75 watt, dan si prosesor cuma gua kasih power dia 55 watt. Karena apa? Yap, itu dia, menolak jadi sahabat PLN. Atas dasar itu kenapa gua pilih yang varian Platinum, dan kenapa gua lebih memilih varian revisiannya yang Ion Plus 2 ini. Yang terakhir, dari sekian banyak power supply yang udah beredar di dunia ini, kenapa si Fractal ini yang gua putuskan? Cuma satu alasannya teman-teman, tapi sebelumnya gua mau bilang untuk komparasi power supply gua itu berpedoman ke komunitas Linux Tech Tips. Ada yang membahas tier list dari power supply. Jadi dia ngetesi power supply, dan dari hasil pengetesan itu dikelompokkan ada tier A sampai tier E kalau nggak salah gua. Jadi komparasi gua itu di power supply tier A semua teman-teman. Jadi karena gua rasa itu udah termasuk bagus power supply itu, akhirnya gua putuskan untuk mencari power supply di tier A ini. Gua cari bentuknya yang paling bagus yang mana, dan akhirnya gua putuskan Fractal karena gue suka bentuknya yang minimalis itu. Jadi itu dia alasannya teman-teman kenapa gue pilih power supply Fractal, kenapa gue pilih varian 660 watt, dan yang terakhir kenapa gue pilih yang varian Platinum. Tentu saja karena menolak jadi sahabat PLN. Untuk distributor yang pegang power supply ini EMD ya. Ini kebetulan gue belinya di Enter Computer, jadi stok dari mereka yang dikasih ke gue ini EMD, barangnya itu dari distributor EMD. Untuk garansinya ini yang gua bingung, bukan garansi tapi lebih tepatnya disegel garansinya itu. Soalnya di power supply gua ini atau di kotak power supply-nya itu sama sekali nggak ada segel EMD atau stiker EMD-nya gitu teman-teman. Jadi di setiap baut-bautnya itu ya udah plong aja gitu, kayak barang bersih gitu, clean gitu. Kalau barang-barang lain kan pasti ada segel gitu kan, segel garansi entah dari pihak distributor atau dari pihak produsennya itu. Nah, untuk garansinya ini kalau kalian beli di Enter Computer itu kata mereka itu bisa mereka bantu yang klaim. Jadi yang seharusnya ini urusan kalian mungkin ya. Nah, jadi bisa dari perantara pihak Enter Computer, nanti si Enter Computer ini jadi pihak penengahnya gitu. Soalnya teman-teman, gua pernah klaim garansi di sekitar berapa kali ya? 2 kali kayaknya di Enter Computer ini, yang ditengahi sama si Enter Computer, maksudnya perantara dia itu. Semuanya itu memuaskan sih, dan prosesnya kebetulan cepat. Pengalaman gua kebetulan cepat, bukan berarti kalian ntar bakal cepat, enggak. Ini cuma pengalaman gua. Itu pun kejadian di tahun 2021 sih. Itu dia untuk garansinya. Untuk bobot dari total
paket power supply-nya itu, ini power supply termasuk kotak, termasuk kabel-kabel yang ada di dalamnya itu bisa menyentuh angka 3 kg loh teman-teman. Nah, bayangin gak tuh seberat casing PC kalian. Nah, kalau berat dari power supply-nya doang, yang kotaknya itu aja ya, yang unit PSU-nya itu, gua nggak ada foto, tapi berdasarkan hasil timbang, ini pakai timbangan kue dan lupa gua abadikan, itu bobot power supply-nya itu menyentuh angka 1,5 kg. Oh ya teman-teman, satu informasi lagi lupa gua bilang, kenapa gua pakai power supply fraktal ini, tapi bukan fraktal sih ya, lebih tepatnya ke modular, karena ini lebih ke fiturnya itu. Karena casing gua itu termasuk sempit sih kalau kata gua pakai casing GameX Spark MATX. Jadi kalau gua pakai power supply yang sekarang yang fix itu bakal banyak banget kabel yang nganggur atau kabel-kabel yang seliweran jadi sampai ruwet gitulah di dalam itu. Sedangkan di sistem gua kan itu dari power supply kan super banyak kabel. Nah, sedangkan sistem gua itu cuma perlu ATX 12 volt, PCIe dan ATX 24 pin itu doang. Nah, kabel Molex dan kabel SATA-nya itu bakal gua simpan sama sekali nggak kepake. Oke, kita lanjut sekarang ke video pembongkaran kotak power supply fraktal Ion Plus 2 varian 660 watt ini. Nah, dari kemasan power supply ini apa aja sih yang bakal kita dapetin? Nah, yang pertama itu udah pasti kan dapat power supply-nya itu. Yang kedua kita bakal dapat kabel penghubung power supply ke listrik PLN-nya itu, ke sumber listrik. Dan yang ketiga itu kita bakal dapat users manual. Yang keempat kita bakal dapat kertas warna entah merah atau orange ini namanya. Jadi di kertas ini tuh dijelasin kalau di power supply kalian itu ada masalah, jangan buru-buru di RMA, karena sebagian masalah itu bisa diselesaikan cuman modal butuh konsultasi aja dengan pihak teknisi fraktalnya ini mungkin ya. Nah, terus kita bakal dapat kabel ties 3 biji dikasih sama si fraktal ini ada tulisan fraktalnya itu. Dan untuk yang terakhir itu kalian bakal dapat kabel-kabelan, karena power supply ini dia full modular. Jadi nggak ada kabel yang terhubung ke power supply ini. Kalau kalian buka power supply ini ya peta aja gitu. Kalau biasanya kan ada peta, ada kabel yang keluar-keluar gitu kan. Ini beneran loh, asli berat banget power supply ini. Gue nggak pernah angkat power supply seberat ini. Ini feel-nya itu mirip-mirip kayak ngangkat batu gunung yang ukurannya kecil tapi terasanya itu bobotnya berat banget. Nah, itu dia yang persis yang gua rasa waktu gua angkat power supply ini. Oke, sekarang lanjut kita bahas soal kabel-kabelannya itu. Nah, pertama-tama gua mau tunjukin ke teman-teman itu soal kabel SATA-nya itu. Kita kan bakal dikasih 3 kabel SATA. Nah, per kabel SATA-nya itu ada 4 cabang kepala untuk SATA gitu. Nah, bayangin aja 4 dikali 3 kabel itu totalnya ada 12 kabel SATA. Iya, kalian bisa colokin 12 harddisk atau 12 SSD ke power supply ini. Itulah alasannya kenapa gue bilang ini power supply kayaknya untuk bandar. Nah, jadi itu dia kabel SATA-nya, kalian bakal dapat 12 total kabel SATA. Terus lanjut kita bakalan dapat kabel untuk motherboard-nya itu. Ini yang kabel ATX 24 pin. Kalau teman-teman lihat yang di sebelah kanan itu yang kabelnya itu terpisah, itu kabel buat nyolok ke power supply-nya ya teman-teman. Lanjut, ini adalah kabel CPU-nya teman-teman, atau kabel ATX 12 volt atau kabel yang menuju ke prosesor. Nah, total kabel yang disediakan oleh power supply ini ada 2 kabel, total pinnya itu ada 16. Ini 16 ini dalam konfigurasi 8 tambah 4 tambah 4. Satu kabel itu dia ada yang fix 8 pin, nggak bisa dipisahkan. Nah, yang satunya lagi ini bisa dipisahkan teman-teman, jadi 4 tambah 4. Untuk sebagian sistem yang keluaran lama itu hanya menggunakan 4 pin, bisa menggunakan kabel ini. Dan untuk sistem yang zaman sekarang ada yang menggunakan 8 pin, ada yang menggunakan 8 tambah 4, dan ada yang menggunakan 8 tambah 8. Kita bakal dapat 4 kepala kabel Molex. Nah, yang kabel Molex ini itu berfungsi biasanya untuk fans ya, atau untuk sistem-sistem yang udah lawas itu biasanya digunakan untuk kabel hard disk, tapi karena zaman sekarang udah SATA, jadi kabel Molex ini udah digunakan untuk fans sih rata-rata. Lanjut, di sini ada kabel PCIe-nya. Total kabel PCIe yang disediakan dari power supply ini dia ada 16. Harusnya ini bisa sih ya di-convert jadi 12 VHPWR. Jadi semua kabel PCIe-nya ini teman-teman itu 6+2. Jadi bisa kalian pisahin itu dari totalnya yang utuhnya 8, bisa dijadikan 2+6, kayak dipisah gitu yang duanya itu. Jadi 2 ya terpisah, 6-nya juga terpisah, gitu dia.
Ini soal kabel PCIe untuk VGA lah umumnya gitu kan. Nah, ini foto bagian belakang power supply-nya. Di bagian belakang ini ada satu unit saklar, di bawahnya itu untuk sumber colokan listrik PLN-nya. Dan di bawahnya itu ada stiker yang bertuliskan tentang spesifikasi dari si power supply ini. Ini spesifikasi yang lebih rinci ya, seperti yang 5 voltnya itu dia berapa ampere, 12 voltnya itu berapa ampere gitu dia. Yang ini sih yang kata gua itu penting banget. Jadi kita bisa lihat spesifikasi power supply-nya itu tanpa harus membuka casing. Ini adalah bagian kanan power supply si Fractal ini, terlihat dia cuman polos saja gini. Di bagian pojok kiri bawahnya itu ada tulisan Fractal dan logo brandnya itu. Nah, lanjut lagi di bagian sebelah sana power supply-nya, ini adalah bagian yang menghadap ke dalam PC kalian. Nah, terlihat di sini ada super banyak colokan-colokan. Itu bisa teman-teman lihat, ini mungkin di foto agak kurang jelas ya. Kita mulai dari pojok kiri atas dulu. Nah, yang kotak pertama dengan kotak kedua itu adalah untuk 24 pin power ATX ke motherboardnya itu. Yang di sebelah kanan ini adalah port yang berfungsi untuk sumber daya ATX 12 volt dan PCIe. Jadi untuk sumber daya VGA teman-teman itu coloknya ke sini, atau untuk sumber daya ke prosesor atau CPU teman-teman dia nyoloknya ke sini juga. Jadi ATX 12 volt dan PCIe itu sama. Oke teman-teman. Di bagian bawah ini dia ada 3 kotak lagi, dan ini juga sama seperti yang di atasnya. Ini berfungsi untuk ATX 12 volt dan untuk PCIe. Di sebelahnya lagi ada 4 kotak. Ini berfungsi untuk SATA atau peripheral. Jadi ini berfungsi untuk colokan hard disk dan berfungsi juga untuk kabel Molex teman-teman. Jadi yang semua kabel-kabel dikasih dari power supply ini semua bisa kepake ya. Tadi kan ada 3 kabel SATA yang 12 header, dan ada 1 kabel Molex yang 4 header. Itu dia teman-teman. Di bagian paling kiri dari power supply ini ada saklar. Itu berfungsi untuk enable mode atau untuk nyalain mode 0 RPM, atau mode yang bisa bikin kipas pendingin si power supply ini mati kalau power supply-nya keadaan dingin teman-teman. Jadi jangan kaget waktu teman-teman nyalakan kenapa fan-nya itu nggak muter, kemungkinan besar mode ini menyala. Nah, jadi fungsi mode ini tuh untuk true silent. Kalau mode ini di-enable atau dinyalakan, fan-nya itu bakalan mati, bakal muter kalau suhu dari si power supply-nya itu panas. Atau kalau modenya itu dimatikan, fan-nya itu bakal muter dari awal kalian nyalakan sampai akhir kalian matikan si power supply-nya ini. Tapi ada hal yang mau gua sampaikan ke teman-teman, gua rasa ini menarik, ini mungkin manfaat dari power supply mahal, tapi di akhir videonya ya teman-teman kita lanjut lagi. Tapi ya teman-teman, ini soal fan-nya itu, bahkan kalau fan-nya muter, gue sama sekali nggak mendengar ada suara sih. Emang udah bener-bener senyap fan dari power supply ini. Jadi bagian kiri dan kanan power supply-nya itu sama aja ya teman-teman, cuman ada logo sama icon si power supply-nya itu. Dan ini adalah di bagian bawah power supply-nya itu terlihat kosong aja gitu, dan ini adalah bagian atas power supply-nya. Terlihat cuma ada jaring-jaring gitu dan ada 1 unit fan. Ini dia bagian yang mau gue sampaikan ke teman-teman terkait power supply Fractal ini. Gue menemukan fitur yang tidak biasa pada power supply. Di saat semua power supply yang pernah gue gunakan dari seri super rendah sampai 80 plus bronze sih, belum pernah sampai menyentuh di atasnya. Ini pertama kalinya. Itu semuanya ketika PC-nya kita matikan, fan di dalam PSU atau power supply-nya itu juga ikutan mati teman-teman. Nah, berbeda dengan punya Fractal ini, dia ketika kita matikan fan-nya itu masih tetap berputar lebih kurang selama 1 menitan. Dan ketika kita nyalakan mode RPM-nya off itu teman-teman, yang mode fan-nya itu mati kalau power supply-nya dingin, ketika kita matikan PC-nya, si power supply bakal muterin fan-nya selama 1 menit kayaknya untuk mendinginkan si power supply-nya itu. Jadi kesannya itu kayak, wah ini keren sih, asli. Gue berharap ada fitur kayak beginian di laptop gaming, karena keseringan gue setelah main game, gue harus pergi buru-buru, langsung gue tutup laptop gamingnya itu di kondisi panas-panasnya itu teman-teman. Nah, maunya ketika kita matikan laptop gaming atau komponen yang panas-panas yang ada fan-nya lah, fan-nya itu tetap berputar selama 1 menitan lah untuk mendinginkan si komponennya itu, untuk mastiin supaya semua komponennya langsung dingin ketika lagi panas-panasnya gitulah teman-teman. Di bagian ini gue sertakan foto users manual dari power supply ini. Mungkin ada teman-teman yang membutuhkan informasi yang lebih rinci lagi. Ini dia.
Jadi itu dia video pembongkaran kotak power supply Fractal Ion Plus 2 Platinum yang varian 660 watt. Kalau teman-teman tanya hal yang teknis kayak kestabilan, proteksi dan segala macam, gue sama sekali nggak ada informasi itu, dan ini emang sama sekali bukan ranah gue. Ini juga pertama kali gue pakai power supply yang bahasa simpelnya yang mahal lah, karena umumnya kita ketahui power supply di range harga 500 sampai 800 ribuan. Di atas itu kalau menurut gua udah mahal. Nah, kalau dari penjelasan gua ini teman-teman ada yang kurang atau kalian ada timbul pertanyaan gitu kan, maksudnya gimana bagian ini maksudnya kayak mana, silahkan dilemparkan aja ke kolom komentar. Gua lumayan aktif di channel ini, jadi kalau ada komentar itu yang masuk notifikasi langsung gua reply kalau emang gua paham dan kalau gua ada waktu. Terima kasih sudah menonton video ini. Kalau emang kalian rasa video ini bermanfaat, silahkan di-share ke teman kalian. Mungkin ada yang mau beli power supply beginian gitu kan, tapi penasaran isinya tuh kayak mana. Nah, untuk teman-teman yang mau subscribe channel ini sih dipersilahkan. Gue bakal upload konten yang kayak beginian, tapi untuk interval waktunya itu kalau ada konten gue bakal kontenin. Kalau emang nggak ada hal yang menarik, kayaknya nggak bakal gue kontenin. Ya, itu dia. Jadi sekian. Terima kasih banyak teman-teman. Stay safe guys and goodbye.